Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, mudah-mudahan Anda atau siapapun Anda, kita semua yang saat ini sedang menjalankan ibadah Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita ya, sehingga kita mampu menyelesaikan Ramadan kita dari hari pertama hingga terakhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, saya ingin berbagi satu tema pada hari ini dengan Anda sekalian dimanapun berada, terkait dengan kita yang menjalankan Ramadan itu kedudukannya di mana ya. Teman-teman sekalian, ada dua tipe orang menjalankan saum Ramadan ya, menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, tipe orang yang dia menjalankan Ramadannya dengan sungguh-sungguh ya. Dia menjalankan dengan penuh keimanan, berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya, berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, berharap cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang seperti inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor hadis yang ke-38 dan Imam Muslim pada nomor hadis yang ke-760. Apa bunyi hadisnya? Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang berpuasa ya dengan penuh keimanan, berharap akan keridhaan Allah, berharap diampuni dosanya oleh Allah, berharap akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini janji Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang berpuasa karena keimanan, bukan berpuasa karena ikut-ikutan atau karena nggak enak sama teman ya, atau takut karena guru dan lain sebagainya ya. Itu kelompok yang satu. Kelompok berikutnya adalah kelompok orang yang berpuasa tapi hanya sebatas menggugurkan kewajibannya saja ya. Puasa menahan lapar dan dahaga dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, ya jalan. Tapi ketika ada gosip ikut gosip, ketika ada gibah ikut gibah ya, ketika ada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, dia juga terlibat di situ ya. Dusta iya ya, kemudian nyakitin orang lain iya. Nah, sahabat sekalian, orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang yang ibadahnya jalan, ibadah saumnya jalan, tapi maksiatnya juga jalan ya, maka inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada nomor hadis yang ke 8693 ya. Apa kata hadisnya? Rubba saim hadzuhu min siyami illa al-ju'a wal atas ya. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahalanya, tidak mendapatkan apapun dari puasanya, pahala tidak dapat ya. Yang didapatnya cuman lapar dan dahaga saja ya. Jadi jelas, untuk mendapatkan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hindarkanlah ya hal-hal yang justru membatalkan puasa Ramadan, yang membatalkan pahala puasa Ramadan. Kalau makan mungkin membatalkan puasa, kita bisa tahan. Minum membatalkan pahala puasa, kita bisa tahan. Tapi ada yang justru membatalkan pahala puasa Ramadan, itu yang kadang-kadang kita terlena dan kita terjebak olehnya. Apa itu? Perkataan perkataan zur ya, perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan dusta dan teman-temannya ya, perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain ya, perkataan-perkataan yang memfitnah orang lain, perkataan-perkataan yang menggibah orang lain. Nah, itu membatalkan pahala puasa kita, teman-teman sekalian ya. Sahabat dimanapun berada, barangkali ini sebatas sharing saja. Yang sepakat silahkan, boleh diamalkan, yang tidak juga nggak apa-apa ya, tapi saya berusaha untuk mengamalkannya. Sahabat sekalian, kalau ya Anda ingin, kita semua ingin
puasa kita ini bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita ini dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita lakukan minimal 4 hal ini. Ya, 4 hal minimal kita lakukan. Pertama, sahabat sekalian, yang perlu kita lakukan adalah karena kita ini termasuk manusia yang lemah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang lemah. Maka dalam menjalankan puasa Ramadan yang tergolong berat, ya, meninggalkan makan, minum, menahan diri dari lapar dan dahaga, ya, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, itu bukan sesuatu yang gampang, ya, bukan sesuatu yang gampang. Maka tidak sedikit orang yang mengalah di tengah jalan, ya. Banyak, mungkin lebih banyak orang yang mengalah di tengah jalan ketimbang yang sampai pada tujuan, yang sampai pada akhir. Coba Anda lihat, di pasar sedemikian banyak orang paspus, nggak kuat dia, padahal dia mengaku Islam, padahal dia mengaku beriman, ya. Nah, maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah perbanyak doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan oleh Allah menjalankan Ramadan ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasrah kepada Allah agar kita dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk menyelesaikan Ramadan kita, puasa kita dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, itu yang pertama kita lakukan. Sekali lagi, manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah. Maka kita butuh asupan dari Allah, kita butuh bantuan dari Allah agar kita kuat menjalankan Ramadan kita. Ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Karena kita lemah, maka perbanyak doa, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan menjalankan Ramadan kita. Sepakat ya? Pertama. Nah, kemudian yang kedua, sahabat Elbar Channel dimanapun berada, ya, agar puasa kita, Ramadan kita ini bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, dipandang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah perbanyak taubat, sahabat. Ya. Perbanyak taubat. Kita manusia mahallul khata' wan nisyan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Kita adalah manusia yang tempatnya lupa dan salah. Maka perlu banyak bertaubat, perlu banyak beristighfar setiap hari, di waktu-waktu luang kita, di saat kita sedang santai, daripada kita melihat tontonan-tontonan yang tidak berguna. Lebih baik rasanya kita perbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia yang maksum, manusia yang paling mulia, ya, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam urusan taubat dia tidak pernah main-main. Istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hari itu tidak kurang dari 70 kali. Ya, ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, pada nomor hadis yang ke-6307. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Wallahi. Bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wallahi. Ya. Rasulullah bersumpah, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan kepada kita, ya, demi Allah, saya, ya, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu setiap harinya tidak kurang dari 70 kali. Masya Allah, ya. Rasulullah SAW itu, ya, dijamin masuk surga, maksum dia dari dosa. Tapi dalam urusan istighfar, dia istighfarannya tidak kurang dari 70 kali setiap hari. Lah kita, teman-teman sekalian, dijamin masuk surga kagak, ya. Dosa bergelimang iya,
Ya. Salat kita berallahu akbar, baru khusyuk. Pas baca Fatihah sudah kemana-mana tuh. Ya, kunci hilang ketemu di situ, ya. 2000-an keselip ketemu di sholat. Bayangkan, ya. Rasulullah maksum dari dosa, urusan istighfar, urusan taubat tidak main-main dia. Minimal 70 kali. Ya. Rasulullah SAW ya, beristighfar setiap hari. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis yang ke 2702, ya, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya, Rasulullah menyeru umat manusia, tentunya yang beriman. Ya. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaih, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku ini bertaubat setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah, 100 kali. Ya, sahabat sekalian, Rasulullah sekali lagi maksum dari dosa, dijamin masuk surga. Urusan istighfarnya tiap hari tidak kurang dari 70 kali sampai 100 kali, Masya Allah. Ya. Makanya jangan remehkan namanya istighfar, teman-teman sekalian. Yuk kita biasakan beristighfar, ya, dalam waktu-waktu luang kita. Ketika Anda di atas kendaraan, sedang naik motor, touring dan seterusnya, berangkat kerja dan seterusnya. Ketika Anda di tempat kerja sedang membuat laporan dan seterusnya, hiasi bibir kita dengan istighfar. Ya. Perbanyak istighfar. Mudah-mudahan laporan yang kita buat itu tidak menyalahi, ya, aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturannya apa? Kita tidak berdusta karena kita dibimbing oleh istighfar kita untuk selalu jujur kepada Allah, jujur kepada atasan, dan jujur kepada diri kita sendiri. Sekali lagi, istighfar. Yuk kita mulai perbanyak istighfar dalam hari-hari kita mulai saat ini dan detik ini. Kedua, yang ketiga, sahabat El-Barjan dimanapun berada, ya, kalau kita ingin Ramadan kita ini bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan kita ini kita ingin menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hidupkanlah qiyamul lail kita, qiyamul Ramadan kita. Hidupkan, sahabat sekalian, qiyamul Ramadan kita. Jangan pernah malas. Biasanya kita kan begitu. Ibarat pertandingan bola. Ya. Babak penyisihan itu ramai sekali. Jangan sampai kita seperti babak penyisihannya pertandingan bola. Di awal-awal semangat kita datang ke masjid, sholat isya berjamaah, sholat maghrib berjamaah, tarawih berjamaah. Minggu kedua mulai kita belentang-belentung, minggu ketiga kita mulai Senin Kamis, ya, minggu keempat sepilah kita, ya. Apalagi pada 10 malam terakhir. Saya sarankan kepada sahabat dimanapun berada, ya, jangan mudik. Sayang, ya. Mudik pada Ramadan itu jauh lebih hemat, ya, lebih tenang, ibadah nggak terganggu, qiyamul Ramadan bisa maksimal, ya. Kenapa kita harus menghidupkan qiyamul Ramadan kita, sahabat sekalian? Rasulullah SAW, ya, menyampaikan kepada kita, ya, apa kata Rasulullah SAW? Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Hadis riwayat Nasa'i pada nomor hadis yang ke-1605. Ya. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, qama ma'al imam, ya, yang berdiri berjamaah bersama imam, berarti jamaah salat tarawih, salat qiyamul Ramadan, ya,
hatta yansarif, sampai imam selesai salam terakhir, ya. Ikut salam terakhir berarti salamnya witir, ya. Apa janji Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kutiba lahu qiyamul lailah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia sholat sepanjang malam. Masya Allah, sahabat Elbar Channel manapun berada, ya. Orang yang ikut tarawih, ya, qiyam Ramadan, ya. Coba kalau kita ikut tarawih berapa jam sih? Ya. Paling banter 1,5 jam kan? Untuk ukuran Indonesia, bahkan ada yang 7 menit selesai. Itu mah nggak ada tumaninahnya. Khawatir nggak dihitung tarawih, khawatir nggak dihitung salat, ya. Kita yang normal-normal saja, ya. Yang ayat-ayatnya nggak pendek-pendek teing, ya, standar saja, nggak panjang-panjang juga, ya, nggak terlalu panjang. Al-Baqarah sampai selesai kayaknya di Indonesia gempor gitu ya. Mungkin di masjid sana iya, tapi di Indonesia banyak yang kabur, ya, jamaahnya. Meskipun ada yang begitu, yang semangat begitu ada, kita tidak pungkiri itu, ya. Kita ikut yang standar-standar saja, yang nyaman menurut kita, ya. Jangan pernah malas, ya, karena sayang kalau ini kita lewatkan, ya. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti qiyamul lailah, seperti sholat malam sepanjang malam, seperti sholat sepanjang malam, ya. Makanya tetap semangat, ya. Sekarang sudah minggu berapa nih? Minggu pertama selesai, kita menuju minggu kedua. Ayo, ya, jangan pernah malas, ya. Datang ke masjid, ikut sholat tarawih beserta imam, ya. Anda ngantuk di sana, Allahu Akbar, ngantuk kayak begini, antepin aja. Insya Allah berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan dicatat oleh Allah seperti sholat sepanjang malam. Masya Allah. Masa iya kita nggak mau, ya kan? Itu yang ketiga teman-teman sekalian. Dan yang terakhir nih yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, kalau kita ingin, ya, Ramadan kita bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan yang namanya qaulaz zur yang tadi disampaikan di awal, ya. Tinggalkan teman-teman sekalian qaulaz zur. Qaulaz zur. Apa itu qaulaz zur? Perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Berdusta, bergibah, gosip, ya, nyakitin orang. Nih, Anda hai para remaja yang idolanya, siapa tuh idolanya? Para artis idolanya, kemudian artisnya disentil sedikit karena sesuatu, kemudian Anda nyakitin orang yang nyentil-nyentil. Hati-hati. Kalau Anda puasa, maka pahala puasa Anda habis, ya, habis di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong rem, ya. Saat Ramadan ini belajarlah ngerem ucapan, belajarlah rem kata-kata agar tidak menyakiti orang, belajarlah rem kata-kata agar tidak keluar sebagai gibah, ya. Maaf ya, termasuk ibu-ibu, hati-hati nih, ya, ngerumpi-ngerumpi capcicu itu katanya. Nah, hati-hati ya, jangan sampai. Kenapa? Karena untuk apa kita berpuasa, ayah bunda sekalian, kakanda sekalian, adik-adikku sekalian, kalau pahala puasa kita nggak ada? Mendingan buka sekalian, ya. Gibah batal pahala puasa, nyakitin orang batal pahala puasa, ngerumpiin orang, ya, gibahin orang batal pahala puasa, ya. Bahaya. Lebih baik kita rem diri kita, perbanyak istighfar, ganti rumpian kita dengan banyak istighfar, ya. Ayo istighfar bersama ibu-ibu, istighfar di situ sambil masak istighfar, itu kan jauh lebih bagus, ya. Anak-anak, yuk kita ngerumpi, yuk. Apa rumpinya? Kita istighfar, lomba istighfar sampai 100 kali, masya Allah, itu akan jauh lebih bermanfaat, ya. Demikian barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau kita ingin Ramadan kita bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lakukan yang Allah tidak suka. Sebaliknya, lakukanlah yang Allah dan Rasulnya suka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.